Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali dalam program acara Syiar. Nah, seperti biasa, dalam 1 jam ke depan kami dapat menemani kebersamaan seluruh pemirsa TVRI Jambi dalam program Syiar ini dan mudah-mudahan mendapat keberkahan kita dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, di sore hari ini kita sudah ditemani narasumber yang akan menemani kebersamaan kita dalam 1 jam ke depan, yakni ada Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Amran Nasution MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih sudah hadir ke TVRI Jambi untuk menemani pemirsa TVRI Jambi maupun yang di studio. Nah pemirsa, kita sapa juga Majelis Taklim yang sudah menemani kebersamaan kita hari ini. Ada Majelis Taklim Nurul Ittihad Pasir Putih, Kota Jambi. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar hari ini, semua sehat Ibu? Alhamdulillah. Merah-merah ceria nih Ustaz. Alhamdulillah sudah hadir di TVRI Jambi ya. Nah pemirsa, satu lagi yang gak afdol kalau nggak kita sapa, yang selalu menemani kebersamaan Syiar di setiap minggunya. Ya, ada grup Gambus El Hawa. Assalamualaikum Bang Apis Kanajwa. Apa kabar hari ini, sehat? Sehat ya? Alhamdulillah, jumpa lagi kita. Setiap minggunya jumpa terus sama El Hawa ya. Nah pemirsa, dalam 1 jam ke depan bersama Ustadz Amran Nasution kita akan membahas tentang ibadah unggulan. Nah baik, langsung saja kita akan mendengarkan tausiah dari Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Amran Nasution MA. Saya persilakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan, kita diberikan kemampuan, kita diberikan nafas untuk menghirup udaranya Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu kita bacakan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wassalamu alayka ya Rasulullah. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah ibadah unggulan. Ya, seluruh manusia pengen menjadi unggul dan selalu mencari yang unggul-unggul. Hari ini musimnya para pemirsa mencari sekolah untuk anak. Tentu ingin mencari sekolah-sekolah yang unggul. Bahkan para pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, yang tukang kebun, yang berkebun, ladang dan lain sebagainya, untuk menanam sawit itu harus dicari, dipastikan bibitnya adalah bibit yang unggul, bobot yang unggul. Semua opsi-opsi itu kita tertarik dengan yang unggul-unggul. Maka pemirsa TVRI Jambi, bukan hanya sekolah yang perlu unggul, bukan hanya bibit yang perlu unggul, tapi sesungguhnya ibadah ini juga perlu yang unggul-unggul. Nah inilah pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mencari ibadah yang unggul ini. Seterusnya, pemirsa, ibadah unggul ini akan berdampak positif. Bukankah ibadah ini harapan kita ridho Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin kita mendapat surganya Allah dengan ibadah yang asal-asalan, dengan ibadah yang bermalas-malasan. Bahkan sebaliknya, na'udzubillah, apabila kita tidak betul-betul memprioritaskan
ibadah yang berkualitas, maka bisa saja nilai ibadah kita tidak ada. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Nanti di akhirat ibadah kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada nilainya apa-apa, tidak berharga, tidak ada nilainya, bagaikan ketimun bungkuk, kata Ayub sebelah kita ini. Iya. Ya. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ibadah yang unggul ini, dan apa yang akan kita dapatkan dari ibadah yang unggul ini? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita, menjelaskan opsi-opsi kepada kita. Ada banyak sebetulnya ibadah unggulan ini, sangat banyak, dan Allah Subhanahu wa taala sangat paham dengan karakter dan kemampuan manusia. Ada yang ahli, yang kuat di bidang ibadah yang satu, tapi lemah ibadah yang lain. Maka Rasulullah SAW katakan, inna fil jannati abawabun, bahwa sesungguhnya sorga itu ada banyak pintunya. Wa man kana min ahli shalah, siapa-siapa yang ibadah unggulannya adalah salat, du'iya min babis shalah, nanti pada hari itu dia tertulis namanya di satu pintu, dan pintu itu namanya babus shalah. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, ternyata tidak susah-susah mencari ibadah unggul itu adalah solat. Tapi solat yang bagaimana? Solat yang diistilahkan Rasulullah ahlus shalah. Ma huwa ahlus shalah? Ahlus shalah itu bukan solat yang asal-asalan, bukan solat yang kamu kusala, solat yang bermalas-malasan. Bahkan kalau solat yang bermalas-malasan bukan pintu surga yang kita dapatkan, na'udzubillah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Malah sebaliknya, na'udzubillah, neraka wel bagi mereka yang solat yang lalai, solat yang tidak ada aturan, solat yang tidak berkualitas. Maka pemirsa TVRI dimanapun berada, kalau kita solat, maka solatlah dengan berkualitas, dan solatlah dengan penuh kuantitas. Kualitas dijaga, kuantitas dijaga. Insya Allah ibadah ini akan menjadi ibadah unggulan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, pemirsa, tidak semua orang ini bisa maksimal sholatnya. Ada orang yang pagi hari subuh-subuh sudah keang suduo jualan cabai dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin dia mau ibadah sholat dengan sempurna? Maka Allah memberikan opsi lagi. Karena Allah tahu manusia ini punya keterbatasan. Maka kata Rasulullah SAW, wa man kana min ahli siyam dukhila min babir rayyan. Siapa-siapa yang ibadah unggulannya adalah puasa. Jadi dia tidak bisa maksimal di sholat, karena memang dia super sibuk. Dan dia tidak bisa mengerjakan sepenuhnya ibadah sunnah sholat. Dia hanya sekedar menyelesaikan kewajiban sholat. Tapi sunnahnya, semua kesempurnaannya tidak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka pilihan yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Maka orang yang tidak ahli, tidak pakar, tidak hebat, tidak bisa diandalkan ibadah puasanya, ibadah sholatnya, dia boleh pilih ibadah puasanya. Dan nanti ada lagi pilihan-pilihan yang lain. Yang paling penting, ibadah itu adalah ibadah yang berkualitas. Insya Allah kita semua akan mendapatkan, akan berusaha mencari ibadah yang berkualitas. Jangan sampai seperti
ibadah seperti ketimun Bungku, kata Kak Najwa. Iya, baik. Kita break dulu Ustadz. Ini baru 2 poin pembahasan kita, ibadah unggulan sholat dan juga puasa. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Pemirsa, tetap bersama program Syiar. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Syiar di sore hari ini. Buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung di program acara Syiar. Kita ditemani narasumber kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Amran Nasution MA. Dan Majelis Taklim yang sudah hadir menemani kebersamaan kita, ada Majelis Taklim Nurul Ittihad Pasir Putih Kota Jambi. Kita masih mendengarkan tausiah Ustadz dulu Ibu ya. Nanti akan kita persilakan dari Majelis Taklim untuk memberikan pertanyaan bersama narasumber kita. Nah, pemirsa, tadi di segmen pertama sudah dibahas bersama Ustadz Amran Nasution mengenai ibadah-ibadah unggulan yang menjadi tema kita pada hari ini. Ada 2 poin penting yang menjadi ibadah-ibadah unggulan di dalam kehidupan kita. Yang pertama ada sholat dan juga ada puasa. Nah, mengenai sholat dan puasa nih Ustadz. Kalau sholat tadi Ustadz mengatakan bahwasanya ini ada kuantitas dijaga, kualitas dijaga. Mungkin bagi masyarakat luas sana, masyarakat umum Ustadz, Masya Allah kami ini Ustadz kalau sholat ya sholat Ustadz. Cuman sholat yang menjadi unggulan nih yang kapan Ustadz gitu. Kalau mungkin ibadah wajib sholat 5 waktu, ini ya pasti kita laksanakan gitu Ustadz. Atau waktu-waktu sholatnya Ustadz biar berkualitasnya tinggi, kualitas sholat kita. Kalau sepertiga malam mungkin kami tidak sanggup bangun Ustadz. Kalau siang ada tidak waktu unggulannya Ustadz kayak gitu. Ya. Kalau ibu-ibu ketawa berarti pertanyaan kita sama Bu. Kalau puasa Ustadz, kalau hanya yang wajib pada bulan suci Ramadan, pasti umat muslim melaksanakan. Ada nggak amalan puasa juga yang menjadi unggulan Ustadz? Baik, yang pertama sholat unggulan itu seperti apa? Sebetulnya ada 2 tadi. Yang pertama kualitasnya. Kualitas itu artinya sholat itu harus serius, harus khusyuk, harus mengikuti tata cara yang benar, bacaan yang benar. Pokoknya semua hal yang berkaitan dengan kesempurnaan sholat harus dilakukan. Karena apa? Karena ada juga, banyak juga orang sholat itu ala kadarnya saja. Tahsin bacaannya nggak diperbaiki, cara ruku sujudnya nggak ada tomak ninahnya. Patu ayam Ustadz. Patu ayam gini. Nah ini nanti akan sia-sia ibadahnya dan tidak bisa ditunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi kuantitas, kalau mau dijadikan nanti di hadapan Allah ibadah sholat sebagai ibadah unggulan, itu harus betul-betul ibadah sholat baik yang fardu ataupun yang sunnah-sunnah. Jadi kalau apa ibadah unggulanmu kata Allah, ya saya ibadah sholat. Ya ibadah sholatnya harus sempurna. Ibadah fardunya iya, sunnah duhanya iya, sunnah awabinnya iya, sunnah qobliyahnya iya, ba'diyahnya iya, witirnya iya, bahkan tahajudnya iya. Karena kita harus milih, minimal nanti di antara 4 harus ada salah satu ibadah unggulan ini. Bukan berarti ibadah yang lain diabaikan. Ya, ibadah yang lain tetap dilaksanakan. Tapi kan kita manusia punya keterbatasan. Keterbatasan, oleh karena itu Rasulullah katakan, Rasulullah berikan opsi pilihan, satu menjadi unggulan, prioritas, yang lainnya biasa-biasa saja. Inilah resepnya agar kita menjadi ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah sholatnya bolong-bolong, ibadah puasanya hanya puasa perut saja, semuanya tidak ada yang bisa diunggulkan. Ini sangat berbahaya karena nanti pada hari itu ada wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Ada orang nanti yang antri di pintu surga, dia antri di pintu sholah. Kan tadi ada pintunya namanya babus sholah. Dia antri di sana, tidak ada namanya, tidak dipanggil namanya. Semua orang dipanggil, dia tidak dipanggil. Kenapa? Karena tidak ada ibadah sholat yang diunggulkan. Sholatnya datar aja. Sholatnya semua biasa saja. Tidak ada yang spesial dalam ibadahnya. Dia pindah ke babul siam.
puasanya hanya Ramadan. Itu pun bermasalah. Tidak sempurna. Sekarang insya Allah besok kita disunnahkan berpuasa Ashrul Awal min Zulhijjah, 10 pertama di bulan Zulhijjah. Apalagi nanti pada tanggal 8 hari Tarwiyah dan tanggal 9 hari Arafah. Maka puasa-puasa ini kalau pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada menjadikan ini sebagai ibadah unggulan nanti hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka puasanya yang betul-betul berkualitas dan puasanya harus dilakukan sebanyak mungkin puasa-puasa sunnahnya. Puasa Senin Kemis, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, puasa Rajab, puasa Sya'ban, puasa Arafah, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini cara untuk mendapatkan ibadah unggulan ini. Saya kira gitu Ustaz ya. Jadi kirain sholat tadi Bu ya, sholat apa nih Ustaz? Mungkin bisa setelah yang wajib nih sunnah apa nih gitu. Oh, rupanya enggak. Jadi jangan salah persepsi. Pemirsa juga di rumah jangan salah persepsi bahwasanya ya kalau sholat nih sholat terus, baik sunnah baik wajib, puasa baik sunnah baik wajib, semua yang dikerjakan. Harus yang terbaik. Harus yang terbaik. Kalau mau kalau mau mendapatkan yang terbaik harus berikan yang terbaik sama Allah. Gitu rupanya. Baik, kita masih ada 2 lagi nih Ustadz. Kalau tadi Ustadz mengatakan 4 ibadah unggulan. Nah, apa nih Ustadz 2 lagi? Wa man kana min ahli sadaqah. Dia cerita sholat pas-pasan. Cerita puasa pas-pasan. Tapi cerita duit tebal kantongnya. Maka dia derma kemana-mana. Wa man kana min ahli sadaqah. Siapa yang ahlinya, siapa yang dermanya itu lebih dan bisa diunggulkan, maka nanti du'ya min babis sadaqah. Maka dia akan dipanggil lewat pintu, maka nama pintu itu adalah babus sadaqah. Jadi ini adalah pilihan. Kita tidak bisa semua sempurna. Oh, sholatnya hebat, puasanya hebat, sedekahnya hebat. Enggak. Kita kadang sedekah pade, tapi sholat kurang pade. Atau sebaliknya, ya, sholat dia sangat sempurna. Tapi kalau bicara derma, sedekah, dia agak termiskin di dunia. Nah, jadi ini adalah pilihan. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tahu dan memahami kemampuan manusia. Maka Allah berikan opsi-opsi ini untuk kita jadikan sebagai pilihan, untuk kita persembahkan di hadapan Allah. Jadi harus ada ibadah unggulan. Ingat, bukan bermakna yang lain diabaikan. Yang lain biasa saja, tapi harus ada yang prioritas. Harus ada yang andalan. Harus ada yang unggulan. Sesuai dengan kemampuan ibu-ibu masing-masing. Kalau yang sudah pensiunan, insya Allah sholat bisa. Tapi kalau yang aktif bekerja kantoran, sholat tidak bisa unggulan. Karena harus aktif bekerja. Dan lain-lain sebagainya. Sesuai dengan kemampuan para pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada. Tolong jadikan minimal 1 menjadi ibadah unggulan itu. Bukan bermakna mengabaikan ibadah yang lain. Saya kira. Ternyata sedekah masuk juga nih Ustaz. Masuk. Satu lagi Ustaz. Satu lagi. Wa man kana min ahlil jihad. Dan siapa-siapa yang ibadah unggulannya ketika di dunia adalah jihad. Nah, makna jihad? Sekarang bukan perang makna jihad itu. Jihad itu adalah orang yang bekerja profesional. Dosen bisa menjadi jihad dalam profesinya. Ya, bahkan ustadz bisa menjadi jihad dalam profesinya. Bahkan tukang kebun dia bisa jihad dalam profesinya. Artinya dia profesional, dia bertanggung jawab. Seorang guru dia bisa jihad kalau dia betul-betul mengajar dengan baik, disiplin dengan betul. Waktunya dimanfaatkan, bukan asal-asalan. Maka orang-orang yang bekerja secara profesional, kata Rasulullah, du'ya min babil jihad, nanti di surga itu ada satu pintu yang sangat besar. Ini yang terbesar. Kenapa? Karena semua orang ahli politik bisa jihad lewat politiknya.
Ahli perniagaan bisa jihad lewat bisnisnya. Dan semua orang bisa jihad apabila yang dilakukan adalah profesional dan karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini du'a min babil jihad dan dia akan dipanggil lewat pintu namanya babul jihad. Dan bahayanya para pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, apabila kita sudah antri di babus sholah, tidak ada nama kita. Pindah lagi cari satu bab namanya tadi babus syam. Tidak ada nama karena tidak ada ibadah unggulan. Pindah lagi ke babus sedekah. Ya Allah, sedekahnya sudah berapa kali mutar-mutar gitu kaleng amal loh. Iya. Di masjid itu. Rupanya dapatlah Rp1.000. Itulah yang dimaksud. Enggak bisa, ya. Itu bukan ibadah unggulan, ya. Tidak ada pindah lagi ke babul jihad. Semuanya asal-asalan. Kerja di dunia pun dia depan bosnya dia sungguh-sungguh. Tapi kalau bosnya ada, dia main-main. Dia tidak jihad. Maka orang ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Maka dia mulai pucat wajahnya. Mulai dia gemetar dan mulai kusut masam dan betul-betul wajah yang ketakutan. Ya, cemas. Karena semua pintu tidak ada namanya. Ya, ibarat kita antri tak dipanggil nama kita. Nauzubillah. Maka orang ini adalah orang yang rugi dan orang ini tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yaumaidin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka hamiyah. Ya, apa itu tasla narun hamiyah? Ya, wujuhu laisa lahum min doni. Tasla narun hamiyah tusqa min ainin aniyah. Maka dikasihlah dia air minum. Ya, sudah masuk ke neraka dikasih air minum. Dia sangat haus karena terlalu panjang antrinya. Ya, maka dia tidak mikir panjang langsung diminum. Ternyata air adalah air panas yang diambil dari neraka. Dan ada kue-kue. Sudah terlalu lapar, terlalu lama antri. Ternyata diambil dimakan. Ternyata dia adalah duri-duri yang diambil dari neraka. Baik Ustaz. Nauzubillah. Kita tahan dulu Ustaz. Ini menarik sekali penjelasan Ustaz Amran. Baik pemirsa, tetap bersama program Syiar. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa TVRI Jambi, kembali lagi dalam program acara Syiar di sore hari ini. Masih bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Amran Nasution MA mengenai ibadah-ibadah unggulan. Dan ternyata ada 4 ibadah unggulan, ada sholat, puasa, sodakoh, dan juga jihad. Nah, satu buah lagu tadi bersama El Hawa. Masya Allah Ustadz ya. Mau tema apa, tema apapun pasti ada lagunya dari El Hawa. Masya Allah. Memang sudah direncanakan sudah. Tapi tidak janjian Ustadz kan? Iya. Meskipun harta kita berpasir intan, kayonian berarti Bu ya. Rumahnya punya pasir intan, tapi tetap kapas dan kain kafan yang menemani kita. Kata El Hawa, bukan kata saya. Baik Ustaz, seperti janji saya tadi, kita kembali ke Majelis Ta'lim Ittihad Pasir Putih nih. Baik, pertanyaan saya persilahkan, ada 3 pertanyaan kali ini. Kalau jangan banyak-banyak Ustaz, kalau banyak-banyak kita sampai jam 8 malam. Habis Isya baru balik nanti kita Bu. Baik, pertanyaan pertama silakan Ibu. Ada Ibu siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eva. Yang saya ingin tanyakan, tadi Pak Ustadz menerangkan 4 ibadah unggulan. Saya tertarik dengan ibadah unggulan yang terakhir, jihad. Apakah termasuk jihad bermajelis ilmu, mengaji, membaca Al-Quran secara istiqomah itu bisa digolongkan kepada ibadah unggulan jihad Pak? Mohon dijelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eva, berjihad Ustaz bagaimana? Langsung. Ya, jadi jihad ini tadi saya sampaikan ini pintu yang terbesar.
Iya sih. Karena semua profesi apapun bisa berjihad di sana. Ibu-ibu yang majelis taklim, hadir ke majelis taklim, jihadnya banyak. Jihadnya yang pertama, jihad meluangkan waktu bagi ibu-ibu yang seharusnya jaga anak, masak di rumah, tapi ditepis semua demi majelis taklim, itu adalah jihad. Belum lagi jihad beli bajunya. Ya benar. Baju Seragam seragam, Ustaz, ya. seragam pengajian Ustaz. Artinya jahadu bi amwalihim wa ampusihim. Jadi hartanya dijihadkan, dirinya juga dijihadkan. Ya. Ini semuanya adalah jihad. Pantas Ustadz, kalau ibu pengajian baju yang bagus semua. Ya. Jihad rupanya. Jihad. Tapi tentu harus diperbaiki niatnya. Niatnya dan lagi. juga harus berkualitas ya. Jangan asal datang saja ya. Datang ke pengajian tapi yang ada ngota. Itu tidak boleh. Betul-betul ada majelis ilmu dan itu nanti dibawa ke rumah disampaikan kepada ahli keluarga. Jadi itu jihad, Bu. Insyaallah ya. Jadi sangat luas makna jihad ini. Siapapun yang bekerja yang baik, kalau dia profesional, dia sungguh-sungguh, maka itu akan jihad. Maka saya sampaikan, guru yang mengajar, kalau dia mengajar profesional, disiplin waktu, dia betul-betul mengajar sungguh-sungguh, dia akan jihad lewat guru itu. Jadi semua orang bisa masuk lewat pintu jihad ini. Dan insya Allah siapapun akan masuk pintu itu kalau dia bekerja secara profesional. Dan bekerja profesional itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah bekerja itu adalah li mardatillahi subhanahu wa taala. Jadi semuanya ingin mengharapkan ridho Allah. Ibu-ibu nyuci baju profesional aja, bantu suami, ya kan? Ibu-ibu yang kerja profesional aja, jujur. Yang jualannya yang jujur. Jangan takaran dan timbangannya dikurangi. Itu profesional. Dan semua itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan masuk satu pintu namanya babul jihad. Ya, Ibu Epa itu ya. Tersampaikan ya. Ya pertanyaan-pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan kedua silahkan. Ada Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, langsung saja. Alhamdulillah setelah mendengarkan tausiah Ustadz tadi beberapa ibadah unggulan. Ya. Sepertinya kita semua yang hadir di sini, ibu-ibu ya, ingin menjadi manusia yang unggul ya. Amin. Insyaallah. Ya, mungkin salah satunya kalau rukun Islam ya, yang sudah kita laksanakan syahadat, puasa, sholat, kemudian zakat dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu ya. Nah ini karena ini temanya mendekati juga untuk ibadah Idul Adha ya, kurban tentunya. Saya ingin bertanya tentang masalah kurban. Mungkin ini apakah ini salah satu ibadah unggulan juga gitu ya. Nah, gimana? Mungkin saya ingin mengangkat itu. Sering di masyarakat selalu bertanya atau di grup ibu-ibu ada yang mau kurban nggak gitu kan? Ibu-ibu silakan list siapa yang mau kurban gitu kan. Nah kita kan berada di tengah masyarakat yang mampu dan tidak mampu ataupun beragam ya. Nah bagaimana pandangan agama kita terhadap kurban atau orang yang mampu tapi tidak berkurban. Sementara yang namanya hewan kurban itu memiliki nilai makna sosial. Itu. Baik. Itu mungkin yang saya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Ustadz nih gimana Ustadz? Ya memang ini momennya ini. Ya momennya. Kita tinggal hitung hari lagi nih sampai hari Arafah, sampai pemotongan. Kesot hewan korban Ustadz. Iya, korban ini juga dalam babul jihad. Kenapa? Termasuk jihad. Ya, karena dia kalau dia nggak berjihad dengan hartanya 3 juta sekarang, Bu ya. 3 juta. 28, 29, 3 juta. Ada yang 33 Ustadz. Masya Allah. Itu sudah bisa beli HP itu. Iya juga sih Ustadz. Benar. Jadi benar Ustadz.
Benar, Dia sebetulnya sudah berjihad ya. Seharusnya beli HP, ya, beli gadget ya, Android, maka dia berjihad ya. Dia masukkan untuk menjadi ibadah kurban. Ini adalah jihad dan dia akan du'iya min babil jihad. Lalu bagaimana orang yang mampu ya? Orang yang mampu tapi tidak mengeluarkan hartanya untuk kurban. Ya. Rasulullah mengancam, "Man kana lahu sa'ah," siapa yang mampu falam yudhi tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Kata Rasulullah, enggak usahlah dekat-dekat dia ke masjid kami. Saking Rasulullah enggak sukanya orang yang tidak berkurban, enggak usah datang ke masjid. Coba bayangkan, artinya apa itu? Apabila Rasulullah mengatakan seperti itu, maka tentu kurban ini adalah sesuatu yang harus dilaksanakan walaupun hukum asalnya adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat dikuatkan, yang sangat dianjurkan, ya. Jadi saya kira itu Ibu ya, jihad insya Allah. Siapa yang berkurban jihad. Dan istita'ah ini juga siapa sih orang yang sanggup? Apa ukurannya sanggup dengan tidak sanggup? Nah, benar. Dalam kitab fikih dikatakan yang sanggup itu adalah apabila ada uang lebih selain biaya operasional hidupnya dan keluarganya pada hari 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. 4 hari ini dia punya uang untuk biaya operasional keluarga. Untuk makan, untuk minum, untuk sandang, untuk papan, semua ada. Tapi masih ada sisa uangnya, maka dia sebetulnya telah disebut menjadi orang yang sanggup dan mampu itu. Jadi sederhana sekali. Berarti kita mampu tidak semua? Jangan-jangan kita mampu semua. Jangan-jangan Ustaz. Apalagi pas tanggal 10 Zulhijjah. Gaji masuk transferan. Nah, besok pagi wajib berarti gitu Ustaz. Gitu. Nah, kenapa harus tanggal 10 nian duit itu masuk gitu Bu ya? Nah, itu kategori orang-orang yang mampu tadi Ustaz ya. Dan ganjarannya enggak main-main Ustaz ya. Kata Rasul yang dekat-dekat Bu. Rasul benar boleh dekat-dekat Ustaz ya, Masya Allah. Gimana Ibu? Sudah bisa ya terjawab ya Ustaz ya pertanyaan tadi ya dari Ustaz Amran Nasution. Baik, pertanyaan ketiga Ibu. Saya silahkan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aja Desmawati. Iya, Pak Ustadz, kami ini mau curhat. Nah, saya sangat tertarik sekali Pak Ustadz. Pak Ustadz menerangkan masalah sholat yang sangat diridhoi oleh Allah. Sholat yang sangat mendapatkan hadiah yang sangat besar. Kami ini ibu-ibu Pak Ustadz rajin taat dan sholat. Tetapi waktu mau sholat itu Pak Ustadz kami sudah berdoa. Kami sudah membaca Qul a'udzu birabbinas, sudah untuk mengkhusukkan diri untuk sholat. Waktu rakaat pertama, rakaat kedua, kami kusuk Pak Ustadz. Tiba-tiba di rakaat ketiga, masuk setan Pak Ustadz. Pikiran kami, alam pikiran kami agak terganggu. Agak oleng lah dikit Bu ya. Sehingga apakah ini sudah rakaat ketiga, rakaat keempat? Itu sangat sedih Pak Ustadz. Dan pas waktu sujud terakhir kami lakukan sujud sahwi. Nah, yang dalam pertanyaan ini Pak Ustadz saya akan menanyakan, apakah sholat wajib yang kami lakukan dengan menambah sujud sahwi itu termasuk sholat unggulan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Iya, itu ya Ibu ya. Ibu Hajah Desmawati. Yang kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ketiga menjadi perwakilan pertanyaan dari seluruh umat muslim mungkin Ustaz. Karena kadar iman manusia itu memang kadang naik kadang turun Ibu ya. Ya, rakaat pertama boleh lah ya. Husuknya sampai panjang pendek Al-Fatihah kita ingat Ustaz. Tapi mulai rakaat kedua Bu ya. Mulai arisan lah dibayar apa belum? Besok nak masak apa? Besok pengajian nak pakai baju mana lagi? Gelang yang kemarin ini perasaan lah dipakai. Apa belum gitu kan? Nah, silakan Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya, sebetulnya pertanyaan satu lagi. Kira-kira nanti ibu ini pintu yang mana masuknya? Nah, jangan-jangan nanti jangan sampai pintu darurat kan? IGD Ustaz. Ya, jadi silakan. memang sholat khusyuk ini
betul-betul disorot Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Jadi ini bukan masalah kita. Memang ini skenario yang memang Allah bikin manusia itu lalai. Dan tugas kita sebetulnya jangan ibu membayangkan nanti kalau sholat saya ini tidak khusyuk bagaimana, ya. Apalagi tadi diganti dengan sahwi. Ya, kalau khusyuk dengan tidak khusyuk tidak boleh diganti dengan sahwi. Yang boleh diganti dengan sahwi itu tertinggal satu satu gerakan, ya, yang sunnah. Kalau yang rukun itu harus diganti rokaatnya, ya. Misalnya tertinggal Fatihah, tidak boleh sahwi. Iya, benar. Atau ruku tidak boleh sahwi. Yang boleh sahwi itu yang sunnah tertinggal. Misalnya ibu lupa doa kunut, ya maka kita tempel dengan sujud sahwi. Tapi kalau khusyuk, nggak bisa khusyuk diganti yang sahwi, tidak. Lalu bagaimana? Ini yang saya katakan, apabila ibu memilih, pilihan ibu adalah pilihan andalan, ibadah unggulan adalah ibadah sholat, maka ibu jalankan ibadah-ibadah sunnah. Karena ibadah sunnah kata Rasulullah SAW adalah yujbar, dia akan menempel, ya, fardu-fardu yang bolong-bolong tadi. Jadi ibadah fardu yang tidak khusyuk itu akan ditempel oleh banyak ibadah-ibadah sunnah yang ibu lakukan. Maka bisa saja walaupun tidak khusyuk, nilainya tinggi, bisa unggul karena tadi ditempel dengan banyaknya sholat sunnah. Yang jadi masalah kita ini enggak. Sudahlah enggak khusyuk, cuman fardu aja. Aduh, betul lagi. Qobliyah pun enggak, ba'diyah pun enggak. Nah, cepat-cepat. Betulnya, Ustaz. Nah, ini yang bahaya. Curhatnya tadi, Bu, ya. Diwakilkan yang curhat, Bu. Jadi ibu yang kurang khusyuk, tolong memperbanyak sholat sunnah. Karena itu akan menyempurnakan ibadah fardu itu. Baik. Itu caranya, Bu, ya. Ibu, ya. Tapi pertanyaan lanjutan, Bu. Iya, saya lanjutin loh curhatnya, Bu, ya. Tapi kan memang yang menjadi standar sholat kita atau ibadah kita itu diterima atau tidak memang ukurannya adalah Allah, Ustaz. Nah, balik lagi, kadang timbul pertanyaan, ini ibadah yang kita lakukan, khusus ibadah-ibadah unggulan yang dikatakan Ustaz tadi, ini ada rasa was-was kita sebagai manusia awam gitu, Ustaz. Ini sebenarnya ibadah kita diterima atau tidak? Sholat kita, khususnya sholat, Ustaz, diterima atau tidak? Padahal kita sudah melaksanakan, tapi ada rasa was-was, Ustaz. Ini sebenarnya janji setan, Ibu, sama Allah, ya, Ustaz. Ya. Ini bakal digoda terus kita sampai akhir zaman. Ini bagaimana, Ustaz? Ya. Jadi bukan rasa was-was, ya, rasa khawatir ya, ibadah sholat tidak diterima, itu sebetulnya hal yang sangat baik. Justru yang berbahaya itu kepedean. Ibadahku ini terima ini yang bermasalah. Jadi kalau ibu merasa khawatir ibadah ibu nggak diterima, itu jauh lebih baik karena ibu akan memperbaiki, ya kan? Maka akan memperbaiki dan terus melakukan penyempurnaan dan sangat berbahaya. Aku nih lah sholat, aku nih lah khusyuk, lah ikut semua aturan, itu ndak boleh. Ya, sehingga kita selalu terus belajar, berusaha untuk menyempurnakan ibadah salat. Ya, jadi ada rasa khauf, ada rasa takut, ada rasa khawatir ibadah tidak diterima, itu adalah sifat yang baik sehingga akan muncul perbaikan dalam diri dia dibandingkan kita sombong, kita merasa ibadah kita lebih hebat, ibadah kita mantap, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doanya pun nanti, doanya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, terimalah ibadah saya ini walaupun tidak sempurna. Jadi itu insya Allah. Baik. Ibu tuh ya, udah terjawab semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah disampaikan Ustaz tadi. Kita break kembali, Ustaz. Pemirsa TVRI Jambi, tetap bersama program Syiar. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara CRD sore hari ini, dan sudah banyak sekali poin-poin yang disampaikan oleh Ustadz Amran Nasution di sore hari ini mengenai ibadah-ibadah unggulan pemirsa. Terutama khusus ibadah unggulan ada 4 yang disampaikan oleh Ustadz Amran, yakni sholat, puasa, sodakoh, dan juga jihad. Nah, kita tinggal suruh milih nih sama Ustadz Amran nih. Mau pilih jalur mana, pintu mana yang akan kita lalui ketika kita di hadapan Allah, Ustadz. Nah, tapi yang menjadi daya tariknya Ustadz ini bagi kami jamaah Ustadz sore ini, mungkin ada trik Ustadz, ada trik untuk kami menjalankan ibadah setelah keluar dari studio TVRI Jambi ini. Mungkin ini menjadi pilihan hidup gitu Bu ya. Ada oleh-oleh nih ketika nanti kami pulang. Oh, ini jalan ini yang ingin kita ambil. Tapi ada trik mungkin Ustadz agar Allah mudahkan bagi kami yang ingin menjalankan ibadah ini Ustadz. Saya persilakan Ustadz. Ya, para jamaah dan juga pemirsa TVRI Jambi, kita ini semua lemah. Kita sangat lemah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita harus minta, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Oleh karena kita lemah, maka Rasulullah kasih kita pilihan-pilihan ibadah yang bisa kita pilih sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Silakan para pemirsa memilih sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sekali lagi, bukan bermakna kita abaikan yang lain, kita ambil satu, tidak. Semua dilakukan, tapi harus ada ibadah prioritas kita. Harus ada ibadah yang kita bisa unggulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ibadah itu ada, pemirsa, saya mau ingatkan sekali lagi dulu bahwa kira-kira kalau kita bertanya pada hati kita masing-masing, kira-kira kita pintu mana nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah ibadah salat kita bisa kita jadikan unggulan? Belum Ustaz. Sudahkah ibadah puasa kita bisa jadikan unggulan? Belum juga Ustaz. Sudahkah sedekah kita jadikan unggulan? Belum. Apakah jihad kita bisa jadikan ibadah unggulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka masih ada kesempatan. Nah, Ibu-ibu, para pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, masih ada kesempatan. Tempa sekarang. ya. Tempa sekarang tiket itu, tiket pintu akan dimasukkan ke dalam surga itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan insya Allah, apabila kita tempa dari sekarang, maka nanti kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin na'imah. Ada waktu pada saat itu ada wajah-wajah manusia yang ceria dan berseri-seri, na'imah. Kenapa? Lisa'yiha radiyah, karena hidupnya diridhoi Allah, karena ada ibadah unggulan yang akan dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, pertanyaan yang terakhir diajukan oleh sahabat kepada Rasulullah. Abu Bakar angkat tangan. Ya Rasulullah, adakah manusia yang bisa menguasai semua ibadah? Solatnya unggul, Ya. puasanya unggul, sedekah dermawannya unggul, jihadnya unggul. Adakah yang seperti itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, wahai sahabatku Abu Bakar, baru satu orang yang seperti itu hari ini, itulah Anda. Masya Allah. Dan kita semua tidak bisa seperti Abu Bakar, maka mari kita pilih hari ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ibadah prioritas, ibadah unggulan, dijamin masuk surga. Amin. Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita yang mendengarkan di studio langsung, dan mudah-mudahan untuk pemirsa seluruh TVRI Jambi. Terima kasih sekali atas ilmu dan juga waktunya. Demikian pemirsa sajian syiar pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.